Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suli dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan modul pertama dari final project data struktur, itu dengan tipe data, function, dan prosedur. Sebelum kita masuk pada contoh programnya, saya ingin menjelaskan pengertiannya dulu. Tipe data adalah klarifikasi variabel untuk menentukan bentuk keadaan data yang akan disimpan dalam memori dan jenis operasi yang dapat dilakukan oleh variabel tersebut. Sedangkan function merupakan sebuah subprogram yang biasanya digunakan untuk mengerjakan suatu perintah atau tugas tertentu berdasarkan tujuan dari fungsi itu sendiri. Contoh misalnya kita membuat fungsi menghitung luas lingkaran, maka tugas dari fungsi itu yaitu menghasilkan hasil dan perhitungan luas lingkaran, dan sebaliknya tidak mengerjakan tugas yang lain dan tidak sesuai dengan definisi fungsi tersebut. Sedangkan prosedur itu sama dengan fungsi. Prosedur juga merupakan bagian subprogram yang mengerjakan suatu perintah atau tugas tertentu. Prosedur bermanfaat saat kita ingin melakukan perintah yang sama berulang kali. Kita hanya perlu membuat sekali dan nantinya dapat dipergunakan dengan cara dipanggil sesuai kebutuhan. Kita masuk kepada contoh programnya. Di sini ada pendeklarasian prosedur untuk mencetak pesan. Jadi ini anggap aja itu. Sedangkan di sini ada deklarasi function untuk menghitung luas persegi panjang. Sedangkan di bawahnya ada deklarasi function untuk menghitung keliling persegi panjang. Ini kita ke program intinya, yaitu print message itu untuk memanggil prosedur yang ada di atas. Berarti prosedur inilah yang akan dieksekusi duluan. Lanjut pada penginputan panjang dan lebar dari pengguna. Nah, ini ada output double, tipe data double, bertipe data panjang dan lebar. Nah, di sini variabel panjang dan lebar ini digunakan untuk memasukkan berapa panjang dari persegi panjang dan berapa lebar dari persegi panjang. Nah, di sini ada inputan untuk menentukan panjang persegi panjang, dan ini ada input itu untuk memasukkan lebar dari persegi panjang. Di sini untuk memanggil function menghitung luas keliling dan luas lingkaran. Double luas ini di sini ada variabel double, tipe data double dan variabel luas, dan di sini isinya adalah hitung luas, panjang, lebar. Di sini memanggil function yang ada di atas, yaitu di sini hitung luas, di mana isinya itu panjang kali lebar, karena rumusnya untuk mencari luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Lanjut, di bawahnya itu ada tipe data double dengan variabel keliling, yaitu untuk menghitung luas keliling. Di sini ada pemanggilan function yang menghitung keliling persegi panjang, yaitu double hitung keliling, double panjang, dan double lebar. Isinya ada dua kali dalam kurung panjang plus lebar. Nah, dalam rumus menghitung keliling lingkaran itu adalah 2 dikali panjang plus lebar, di mana panjang plus lebar ini adalah penambahan, yaitu akan dijumlah duluan. Coba kita run dulu. Masukkan panjang persegi panjang 3, masukkan lebar 4, 2. Maka luas persegi panjang luas persegi panjang ini dihasilkan dari panjang kali lebar, yaitu
2 dikali 3 hasilnya 6. Sedangkan keliling persegi panjang dihasilkan dari 2 dikali panjang ditambah lebar. Itu dimana panjang dan lebarnya itu di jumlah duluan karena ada di dalam kurung. Itu panjangnya 3 ditambah lebar yaitu 2 yaitu 5, terus dikali 2 yaitu hasilnya 10. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Soki dari Informatika A. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang atau tutorial sorting, yang dimana kita terlebih dahulu menggunakan include stream dan using names, dan yang kedua struk penjualan dan string produk, yang dimana di sini pakai integer jumlah dan double harga dan double total. Void di sini menghitung total penjualan atau RP atau total jumlah harga. Void Peblos road penjualan array integer n. For di sini berfungsi untuk perulangan. For perulangan integer i sama dengan 0 terus lanjut ke cout. Mana cout? Fungsi ini mencetak data penjualan setelah diurutkan dengan format yang rapi, menggunakan manipulasi output dari pustaka untuk mengatur lebar kolom dan jumlah digit desimal yang ditampilkan. Dan yang selanjutnya, fungsi ini mengelola input dari pengguna, memanggil fungsi untuk menghitung kotak, mengurutkan data dan mencetak hasilnya. Dan pertama, program meminta pengguna memasukkan nama, produk, jumlah, dan harga. Setelah semua data dimasukkan, program akan menghitung total penjualan untuk setiap produk, mengurutkan data dan menggunakan bubble sort, dan mencetak hasil yang telah diurutkan. Dan terus lanjut. Coba kita run. Di sini masukkan jumlah produk 5. Ini jumlah produk 2 aja. Pakai 2. Terus nama produk sandal, misalkan sandal. Jumlah 2, harga 20. Dan nama program masukkan data untuk produk 2, nama sarung, jumlah 3, harga 500. Nah, di sini akan muncul sarung berapa, sandal berapa, itu ditentukan di sini sudah langsung muncul harga sarung dan harga sandal. Dan terus di sini memasukkan data penjualan dan mengabaikan karakter nelen setelah input harga, dan mengurutkan data penjualan, mencetak data penjualan yang telah diurutkan. Mungkin cuma itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dari kelas D, NIM saya 2302310200. Saya dari kelompok 8.
Langsung saja, saya di sini ingin mempresentasikan data struktur. Langsung saja. Pertama, stack. Stack adalah sebagai sekumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain. Koleksi dari objek-objek homogen atau suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir top saja. Maksudnya sekumpulan data seolah-olah yang diletakkan di atas data yang lain dari koleksi objek homogen atau suatu urutan elemennya yang dapat diakses atau diambil hanya pada posisi akhir top atau top. Terus dapat diilustrasikan dengan dua buah kotak yang ditumpuk. Kotak yang satu akan tumpukan di atas kotak yang lainnya jika ditambah kotak ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Maka akan diperoleh sebuah stack kotak yang terdiri dari n kotak. Terus stack ini bersifat LIFO, last in first out. Artinya benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi yang pertama keluar dari stack. Operasi-operasi yang biasanya terdapat pada stack yaitu satu, push, digunakan untuk menambah item pada stack pada tumpukan paling atas. 2, pop, yang digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas. Clear itu digunakan untuk mengosongkan stack. Yang keempat, empty, is empty, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah kosong. 5, is full, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Stack adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan dalam suatu ujung yang disebut dengan sisi belakang rear, dan penghapusan pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain disebut dengan sisi depan atau front. Pada stack atau tumpukan menggunakan prinsip masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, last in first out. Maka pada queue atau antrian prinsip yang digunakan adalah masuk pertama keluar pertama atau FIFO, first in first out. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria Hanif, saya dari kelas Informatika A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 tentang rekursif. Rekursif dalam konteks algoritma adalah konsep pemrograman yang kuat di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri selama eksekusinya. Ini melibatkan pemecahan masalah yang kompleks menjadi sub-masalah yang lebih sederhana dan lebih mudah dikelola menyelesaikan masing-masing sub-masalah tersebut. Pengertian rekursif. Rekursif adalah sebuah metode pengulangan yang melibatkan penggunaan diri sendiri. Dalam konteks pemrograman, fungsi rekursif adalah suatu bentuk perulangan yang tidak melibatkan iterasi. Signifikansi rekursif dalam algoritma. Rekursif memainkan peran mendasar dan penting dalam lanskap algoritma, menawarkan perspektif unik dalam pemecahan masalah. Signifikansi terletak pada aspek-aspek berikut. A. Peran mendasar dalam pemecahan masalah. Rekursif memberikan cara alami dan elegan untuk mengatasi masalah kompleks dengan mengekspresikannya dalam sub-masalah yang lebih sederhana. Yang B. Fleksibilitas dalam menangani tugas kompleks. Rekursif memungkinkan algoritma menerapkan strategi memecah belah dan menaklukkan. C. Kemudahan pemahaman. Rekursif memungkinkan pemrograman untuk
mengekspresikan solusi untuk masalah kompleks dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan terkadang lebih mirip dengan deskripsi masalah itu sendiri. Yang D. Menghindari pengulangan kode. Dengan menggunakan rekursif, Anda bisa menghindari pengulangan kode yang berlebihan. Sebagai gantinya, Anda bisa menulis kode yang lebih bersih dan lebih singkat. Yang E. Penyelesaian masalah yang rekursif. Ada banyak masalah di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan pendekatan rekursif. Yang satu ada overhead, 2 ada efisiensi, 3 kesulitan pemahaman. Di sini ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah landasan dasar algoritma rekursif. Fungsi-fungsi ini menyebutkan dirinya untuk memecahkan masalah yang lebih kecil, memungkinkan ekspresi tugas-tugas kompleks yang lebih elegan dan ringkas. Yang B ada mengilustrasikan bagaimana fungsi memanggil dirinya sendiri, menguraikan mekanisme bagaimana suatu fungsi menanamkan dirinya sendiri sangat penting untuk memahami rekursif. Yang keempat ada jenis-jenis rekursif. A. Rekursif linear. Rekursif linear mewakili bentuk dasar rekursif, di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri tepat satu kali selama eksekusinya. Yang B ada rekursif ekor. Rekursif ekor adalah bentuk rekursif spesifik, di mana pemanggilan rekursif adalah operasi terakhir yang dilakukan dalam fungsi tersebut. Yang C ada rekursif saling. Rekursif timbal balik terjadi ketika beberapa fungsi saling memanggil secara siklis. Implementasi dari program rekursif. Ini merupakan input program rekursif bilangan Fibonacci. Gambar di atas merupakan input codingan dari sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ yang mengimplementasikan rekursif bilangan Fibonacci. Ini merupakan tampilan output program rekursif bilangan Fibonacci. Gambar di atas merupakan output codingan dari sebuah pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ yang mengimplementasikan rekursif bilangan Fibonacci. Dan terakhir ada penutup. Kesimpulannya, rekursif adalah sebuah metode pengulangan yang melibatkan penggunaan diri sendiri. Dalam konteks pemrograman, fungsi rekursif adalah suatu bentuk perulangan yang tidak melibatkan iterasi. Memahami rekursif melibatkan pemahaman sifat siklus pemanggilan fungsi, di mana setiap pemanggilan baru beroperasi pada contoh masalah yang lebih kecil hingga kasus dasar tercapai, yang menandakan penghentian rekursif. Saran dari modul ini ditinjau cara implementasi rekursif dalam beberapa bahasa pemrograman populer seperti Python, Java, atau C++. Bandingkan dan kontraskan cara mereka menangani rekursif dan apakah ada perbedaan signifikan antara bahasa-bahasa ini dalam hal kinerja atau kejelasan kode. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulul Ramdhani, Informatika C23, NPM 2302 310133. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan struct yang telah dibagi oleh teman saya. Jadi biar tidak membuang waktu terlalu lama, di sini saya akan memulai codingan tersebut, yaitu codingan tentang struct. Program ini dimulai dengan mendeklarasikan suatu struktur variabel yang bertipe variabel yang memiliki 3 anggota, yaitu panjang, lebar, dan angka. Di panjang lebar angka ini
semuanya bertipe integer. Terus kedua yaitu integer fungsi, untuk mendefinisikan atau untuk menghitung hasil perkalian panjang dan lebar yang diberikan oleh yang diberikan melalui parameter struktur variabel di atas. Hasil kali angka sama dengan hasil kali panjang, hasil kali lebar. Terus di selanjutnya yaitu dalam fungsi integer main ini memiliki sebuah variabel hasil yang bertipe variabel. Terus di sini selanjutnya yaitu out masukkan panjang yang ingin dihitung. Sin hasil panjang. Di sini program meminta pengguna untuk memasukkan hasil panjang dan hasil lebar. Ini hasil lebarnya. Terus selanjutnya yaitu fungsi dipanggil dengan parameter hasil. Ini yang gunanya untuk menghitung luas persegi panjang, untuk menghitung luas persegi panjang. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan tersebut akan dicetak ke dalam layar. Misal ini. Soalnya kita masukkan panjang yaitu 3 cm. Terus panjang sama lebar ini dikali sama dengan 3 kali 2 yaitu 6 cm.